Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Indonesian Bonsai Pemula. Kali ini saya silaturahmi di kediaman Pak Nur Samsi. Beliau adalah salah satu senior bonsai di Trenggalek. Oke, jangan kemana-mana, tetap standby di channel Indonesian Bonsai Pemula. Oke Pak, gimana perawatan bonsai Strepus asper ini? Mulai dari nol sampai jadi seperti ini memerlukan waktu berapa tahun, Pak? Standarnya kalau seperti ini 5 tahun, Mas. Jadi ini sebenarnya kalau prosesnya bagus, yang pertama itu ini dulu sebenarnya bukan di batu, Mas. Ini saya tempel. Iya. Jadi kalau standar seperti ini sampai akar segini ini sekitar 4 sampai 5 tahun sebenarnya sudah jadi. Tapi karena saya juga main bonsai belum lama, Mas, sehingga ini saya beli bahan sudah agak mirip ini, sudah ada cabangnya ini, Mas. Jadi saya membesarkan, sudah ada akar, cabang, kemudian saya tinggal ini mecah ke ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting. Sekarang sudah hampir komplit ini sebenarnya. Waktu beli dulu sudah seperti ini, Mas? Belum, masih. Udah di atas batu? Sudah. Tapi ini ada gambarnya dulu pas. Nanti bisa saya kasihkan gambar aslinya dulu. Iya. Ini ada semennya muter kemarin. Jadi ya saya alhamdulillah dapat bahan ini dari sana tidak suka. Kemudian saya bawa ke sini, alhamdulillah lumayan akan jadi bagus. Ini sudah beberapa kali, hampir sekitar 10 kali saya reposisi karena saya terus terang tadi Mas sampaikan bahwa saya senior, bukan, Mas, saya baru 4 tahun. Ya, sama, Mas. Baru 4 tahun belajar dan ini. Apalagi saya, Mas. Tapi bonsai itu cepat, Mas. Sebenarnya kalau kita telaten seharusnya 4 tahun itu sudah jadi. Ini belakangnya Masnya itu 4 tahun juga hampir jadi. Yang ini sebenarnya 1 tahun lagi sudah jadi. Kemarin bendera hijau ini yang ini. Tapi masih ranting-ranting saja. Ini sekarang hampir ke cucu ranting, cicit ranting tahapnya ini. Kalau untuk ini, Mas, untuk perawatan, Mas, maksudnya bonsai jadi sama bahan itu sulit mana, Mas? Sebenarnya kalau bonsai yang sudah di atas 90% ya, itu lebih sulit, Mas. Karena kita harus menyimbangkan. Jadi kan ada batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting. Nah, masalahnya di cicit ranting itu. Jadi proporsi perbandingan antara cabang ranting sampai cucu ranting, cicit ranting itu, kalau nanti cicit rantingnya terlalu besar, itu ketika kontes juga kurang, keindahannya kurang, dimensinya kurang. Pas itu yang sulitnya. Kalau dongkelan justru enak, Mas, sebenarnya. Paling mudah dongkelan itu ketika kita sudah tahu cara programnya. Iya. Ini kan bonsai tingginya medium, Mas, ya? Itu masuk medium, Mas. Medium. Ada perbedaan nggak, Mas, tingkat kesulitan bonsai medium, bonsai small atau mame itu ada perbedaan kesulitan nggak cara perawatannya atau pruning atau cuttingnya itu? Semakin kecil semakin sulit, Mas. Semakin sulit ya? Kalau menurut saya semakin kecil semakin sulit. Iya. Bahkan teman saya mengerjakan mame, Mas. Seneng mame itu, kawatnya itu kecil sekali, Mas. Iya. Bahkan bukan pakai yang kawat 1 mili itu bukan. Dia pakai enggak tahu kawat apa, kecil sekali. Iya. Kawat listrik mungkin. Itu untuk membuat gerakannya itu. Malah semakin kecil semakin sulit. Kemudian ngeremnya susah ya, Mas? Ngeremnya itu percabangan itu kebesaran nggak bagus juga. Sebenarnya untuk yang mame, Mas, itu untuk yang pertamanya enak. Jadi cepat jadi. Jadi 1 tahun, 1 sampai 1,5 itu kita sudah bisa membuat. Apalagi kalau akarnya sudah jadi itu cepat. Tapi ketika sudah ke tahap ranting, anak ranting, cucu ranting, itu kita kesulitan. Iya. Kalau semakin besar, enaknya gini, Mas. Bonsai semakin besar, itu kita programnya semakin mudah. Kan kalau semakin besar, otomatis besarnya juga akan lebih cepat. Terutama yang Mas itu untuk L dan XL. Kalau XL itu saya belum mendalami, Mas. Oke, Mas. Kalau untuk media sendiri, Mas, bonsai yang bahan, yang setengah jadi maupun yang sudah jadi itu medianya apa sama, Mas? Kalau saya dan teman-teman itu beda, Mas. Jadi
untuk dongkelan kami terbiasa pakai pasir lebo, atau untuk ladang itu hampir sama. Kita pakai yang murah, Mas. Iya, iya. Kita pakai yang murah, kemudian yang ngurusinya mudah. Iya, Itu iya. untuk yang dongkelan dan untuk yang ladangan. Iya, Itu iya, kita pakai yang mudah dan murah. Itu Iya. untuk itu, supaya nanti ketika kita jual kita tidak terbebani. Tapi nanti kalau levelnya sudah naik, kita naik ke pot, itu kita butuh media yang lumayan lebih di atasnya sedikit. Jadi kita sudah mulai pakai pasir malang. Kita sudah pakai pupuk-pupuk yang nilainya lebih bagus daripada pupuk yang ladang. Iya. Itu biasanya saya pakai pasir malang itu 2, kemudian lebonya itu 2, pupuknya 1. Itu untuk bonsai yang sudah jadi. Biasanya saya ngeladang itu kan, jadi dongkelan atau ladangan, itu naik ke pot itu rata-rata sudah progres 70%, Mas. Iya, iya, iya. Sehingga nanti ketika naik pot kita sudah enggak repot. Iya. Jadi saya membuat cabang, kemudian ranting, anak ranting itu kadang sampai cucu ranting itu di bawah. Iya, iya. Nah, ketika naik pot itu kita sudah enak. Jadi karena kalau ngurusi di pot kan repot, Mas. Siram-siramnya. Kalau Iya, di iya. ladang kan lupa 3 hari sekali, seminggu sekali enggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau naik pot ya 2 hari sekali harus disiram, Mas. Nah, itu media pakai yang itu tadi saya. Pakai pasir malang 2, lebo 2, kemudian pupuknya 1 saja. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, Mas. Oke teman-teman, mungkin seperti itu perbincangan kita dengan Mas Nur Samsi. Mungkin lain kali bisa ketemu di lain hari di video yang akan mendatang. Semoga bermanfaat. Tetap standby terus di Indonesia Bonsai Pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, tapi tidak subscribe tidak masalah. Yang jelas kalian luar biasa. Terima kasih.